Hai, apa kabar semua? Hari ini saya akan sedikit menggambarkan tentang surga berdasarkan hadis dan tesis ilmuwan ya. Semua properti yang digunakan adalah merupakan gambaran semata. Baiklah, ayo kita mulai saja sedikit pembahasan mengenai surganya Allah. Surga Firdaus melebihi 4,2 tahun cahaya. Suatu hari di tahun 1609, Galileo mengarahkan teleskop pertama kalinya ke langit. Ketika melihat bulan, ia dapat melihat permukaan benda langit itu yang dipenuhi kawah-kawah. Ketika melihat planet Jupiter, ia melihat benda langit berbentuk bulat dan dikelilingi 4 buah bulan. Namun ketika mengarahkan teleskopnya ke bintang gemintang, astronom kelahiran Pisa Toscana, Italia itu tidak dapat melihat bagaimana bentuknya. Ia hanya bisa melihat titik-titik cahaya, sama seperti bila ia lihat dengan mata telanjang. Hanya bedanya, bintang itu terlihat lebih terang dan jumlahnya lebih banyak saat menggunakan teleskop. Melihat kenyataan itulah, Galileo menyimpulkan bahwa bintang merupakan benda langit yang sangat jauh tanpa bisa menyebutkan berapa jaraknya. Pada tahun 1837 barulah manusia memperkirakan jarak sebuah bintang. Friedrich Bessel yang pertama kali berhasil menghitungnya dengan cara paralaks. Astronomi Jerman itu berhasil mengamati bintang 61 Cygni, yaitu sebuah bintang Cygnus atau angsa yang memiliki paralaks 0,29. Sementara paralaks bintang yang paling besar yang paling dekat dengan matahari dan bumi adalah bintang Proxima Centauri yang memiliki paralaks 0,76 dengan jarak 1,31 parsec atau sama dengan 4,2 tahun cahaya. Itu berarti, cahaya yang dipancarkan Proxima Centauri memerlukan waktu 4,2 tahun untuk sampai di bumi setelah menempuh jarak sekitar 40 triliun kilometer. Bayangkan, 40 triliun kilometer itu adalah jarak bintang dengan paralaks paling besar, yang berarti bintang paling dekat dengan kita. Subhanallah. Sebuah hadis membicarakan tentang derajat ketinggian manusia di surga kelak. Sesungguhnya penghuni tingkatan-tingkatan tinggi bisa terlihat oleh orang-orang di tingkatan di bawah mereka sebagaimana kalian melihat bintang yang naik di cakrawala langit. Dan sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk dari mereka dan keduanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Hadis ini berbicara tentang tingkatan-tingkatan di surga. Ini berarti, surga itu bertingkat-tingkat. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa surga itu terdiri dari 100 tingkatan. Tingkatan-tingkatan itu kadang disebut dengan istilah kamar-kamar, di mana bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Yang menakjubkan adalah jarak satu kamar dengan kamar lainnya atau satu tingkat dengan tingkat lainnya seperti jarak bumi dengan langit. Sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan yang disediakan Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara dua tingkatan seperti antara langit dan bumi. Maka apabila kamu memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus kepadanya, karena ia terletak di tengah surga-surga yang tertinggi. H.R. Bukhari dari Abu Hurairah R.A. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya surga itu mempunyai beberapa kamar. Ruangan luarnya dapat dilihat dari dalam. Begitu juga ruang dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian seorang Arabi berdiri seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, untuk orang yang selalu berkata baik, suka memberi makan orang lain, membiasakan puasa dan suka melakukan sholat malam sewaktu manusia sedang terlelap. Dari H.R.A.T. Tirmidzi dan Ahmad. Menurut Al-Qurtubi, kamar-kamar di surga itu berbeda-beda dalam ketinggian dan sifatnya sesuai dengan perbedaan amal para penghuninya. Penghuni tingkatan yang tinggi berada dalam kenikmatan yang lebih tinggi daripada orang-orang di bawah mereka. Dengan demikian, maka menjadi jelas bahwa ketika penghuni surga di kamar bawah melihat penghuni surga di kamar lebih tinggi di atasnya akan seperti melihat bintang di langit, sebagaimana hadits yang disebutkan di awal segmen ini. Bagaimana tidak, jarak antar kamar mereka saja seperti bumi dengan langit. Para penghuninya di sana tentu seperti bintang gemintang yang bersinar. Sekarang mari kita renungkan. Jika jarak bintang Proxima Centauri, bintang paling dekat dengan bumi kita ini saja 4,2 tahun cahaya. Berapa pula jarak para penghuni surga di kamar yang lebih tinggi yang dilihat sebagai bintang oleh para penghuni di kamar di bawah mereka? Anggaplah sama dengan Proxima Centauri yang dilihat dari bumi. 4,2 tahun cahaya. Tetapi, bukankah satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia? Katakanlah 1000 tahun di dunia saja artinya, waktu di akhirat dibanding di dunia adalah 1:365.000. Maka, jarak penghuni surga di kamar lebih tinggi sama dengan 4,2 dikali 365.000 tahun cahaya.
Jadi, 1.533.000 tahun cahaya atau 14.563.500 triliun kilometer. Ketika menggambarkan seseorang penghuni surga di tingkat bawah yang sedang memandang penghuni kamar surga di atasnya itu seperti orang yang dilanda rasa iri yang luar biasa, disertai penyesalan tiada taraf. Siapa ya yang ada di sana? Betapa indahnya jika aku bisa berada di sana. Satu tingkat saja kawan, tetapi hanya kerlip sinarnya yang terlihat. Begitu jauh, tak tergapai, dan tentu saja hal itu berbanding lurus dengan anugerah yang mereka terima. Bayangkan jika Anda penghuni kamar terendah di surga lalu memandang penghuni kamar tertinggi di tingkatan 100 di surga. Subhanallah, di kamar surga yang manakah kita akan ditempatkan? Wallahu alam. Tetapi, kita jangan pernah putus berharap. Selagi hayat masih dikandung badan, berlomba-lombalah untuk mendapatkan rahmat dari Allah sehingga kita dimudahkan menuju jalan ke surganya. Amin.